Akan tetapi 20 hari terasa 20 bulan bagi anak gadis yang baru berkumpul kembali dengan ibundanya setelah 2 tahun hidup terpisah. Ya, Laura Meizani alias Loli anak sulung Niki langsung membuat surat permohonan penangguhan penahanan di mana dirinya bersedia menjadi penjamin bahwa ibundanya akan kooperatif menjalani proses hukum, tidak kabur atau menghilangkan barang bukti. Sayangnya karena usianya masih di bawah 18 tahun, Loli yang lahir pada 28 Mei 2007 tidak layak menjadi penjamin ibundanya. Kembali lagi masalah penangguhan ini saya katakan adalah subjektif daripada penyidik. Karena penyidik kan melihat track record, kasus-kasus yang pernah terjadi, kemudian ada perbuatan baik dia atau seperti apa dari tersangka, sehingga hal-hal itulah yang menjadi pertimbangan. Lagi-lagi ini subjektif penangguhan penahanan ini, jadi itu kewenangan dari penyidik saya pikir yang bisa melakukan ini bisa ditangguhkan atau tidak. Tapi sepanjang si tersangka tadi misalnya memiliki track record yang panjang, kemudian ini dianggap bisa mengulangi perbuatan yang sama, menghilangkan barang bukti, kemudian mengulangi kembali perbuatan itu, saya pikir hal ini yang dijadikan acuan penyidik untuk melakukan penahanan. Masya Allah ya, kita tahu, sama-sama kita semua tahu bagaimana begitu marahnya nih kita pada saat dia bermasalah dengan Loli. Sampai sekarang Loli bisa membuat surat untuk menjamin ibunya yang sudahlah ya, kita doakan aja yang terbaik ya. Saya sebagai seorang ibu, mudah-mudahan perdamaian antara ibu dan anak ini terjaga. Dia kan anak di bawah umur, masa disuruh dia menjamin ibunya, yang dia dengan ibunya aja belum akul. Yang kedua, dia di bawah umur, itu ancaman hukuman 20 tahun. Kalau dia melarikan diri, Loli yang bertanggung jawab. Nggak bisa dong, karena kalau dia menjamin, apapun tindakan dari yang kita jamin, itu kita yang bertanggung jawab. Loli sebentar lagi mungkin, tapi nggak hari ini ya. Nanti kalau ketemu saya tanyakan. Lalu benarkah Lintang Fajar Gemuruh adik Niki bersedia menjadi penjamin penangguhan penahanan kakaknya? Yang pasti Rabu lalu Lintang Fajar Gemuruh menyambangi Bareskrim Polda Metro Jaya untuk menjenguk kakaknya. Laura katanya sempat membuat surat penangguhan untuk Aminya gimana nih Kak? Apa nih katanya ya? Yang ada di Instagramnya. Gimana sang kakak biar berulang kembali masalah kayak begini. Doain aja yang bagus-bagus. Tapi kabarnya katanya Kak Niki kangen banget nih sama ketiga anaknya Kak. Ya pasti namanya seorang ibu. Tapi kalian mungkin ngasih pengertian ke anak-anaknya Kak Niki gimana sih Kak? Apalagi kan anak-anaknya kan tinggal sama Kak Niki nih. Gimana nih Kak? Ya, namanya masih kecil ya. Coba kasih pengertian. Miminya lagi sekolah, Aminya lagi kerja. Kan mereka ngerti ya, Aminya sibuk. Kalau hamilnya tua, mau melahirkan, ada pertimbangan sedikit. Pertimbangannya apa? Nanti kalau hamil tua, ini kan ada rumah sakit Polri. Nanti dibantarkan ke rumah sakit. Gitu. Kalau hamil muda, ya nanti check up aja di rumah sakit Polri. Gitu kan di Polda sini juga ada rumah sakit, begitu rutin. Gitu. Tetap dalam pengawasan pihak kepolisian. Kalau sampai tiba-tiba ada penangguhan, ini pasti ribut. Yang ribut siapa? Yang ribut adalah para korban. Dibanding kasus hukum pencemaran nama baik yang menjerat Niki 3 tahun silam, kasus dugaan pengancaman, pemerasan, dan TPPU yang menjerat Niki sekarang lebih berat dan tidak mungkin digagalkan oleh restoratif justice atau penyelesaian perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan karena menyangkut tindak pidana pencucian uang. Artinya, Reza Gladys tak mungkin menarik laporannya atas Niki. Tapi benarkah pasal TPPU yang menjerat Niki membuatnya terancam bangkrut karena sebagian hartanya akan disita? Dalam kasus-kasus pemerasan, uang itu selalu dikembalikan. Pada umumnya dengan cara polisi yang mengambil, penyidik yang mengambil uangnya. Diambil paksa dengan cara apa? Dengan cara undang-undang TPPU. Begitu uangnya lari kemana itu yang diambil. Nah kalau ada sukarela mengembalikan, ya udah terlambat. Kenapa? Kasusnya sudah terjadi, peristiwa
pidananya sudah terjadi dan terbukti. Jadi tetap harus disidangkan. Kenapa harus disidangkan? Karena ini tindak pidana umum. Saya pikir begini ya, proses hukum sedang berjalan. Betul, Ya, kita hormati sedang proses berjalan, hukum. kita hormati proses hukum. Ya, pada prinsipnya klien kami dari awal kami sampaikan taat ajas hukum. Cukup ya? Ini next langkah hukumnya bagaimana dokter? Kita serahkan kepada kepolisian, kita serahkan kepada pengacara kita. Jika kasusnya sampai ke meja hijau dan Niki terbukti bersalah, artis sensasional itu bisa diganjar hukuman 20 tahun penjara. Sungguh ironis, gara-gara cuan 4 miliar yang bisa dicarinya dengan jalan halal, Niki mempertaruhkan masa depan anak-anaknya. Tapi benarkah Niki masuk terlalu jauh ke pusaran mafia skincare lantaran satu circle dengan dokter detektif atau doktif? Benarkah Niki bagi tugas dengan doktif untuk memeras para pengusaha skincare? Yang pasti Dr. Oki Pratama disebut-sebut menjadi partner Niki dalam membuat kesepakatan dengan sejumlah pengusaha skincare termasuk Sheila Saukia. Gini, doktif nggak mau giringan-giringan opini ini kan luar biasa. Jadi lebih baik sekarang doktif keep silent aja. Biarkan penegak hukum yang bekerja dengan maksimal, ya. Ini luar biasa soalnya giringannya sekarang menyerangnya luar biasa. Jadi lebih baik doktif calming down aja biar penyidik penegak hukum bekerja maksimal, oke? Yang saya nggak suka, masa mewawancarai saya bukan ngomongin saya. Pernah kan? Tapi kan atau NN bisa melewati ini semua dok? Pasti. Pasti. So, buat apa sih dok yang diberikan sama untuk Danik? Karena kan saya bukan siapa-siapa dok. Selain doa apalagi dok? Doa aja mas. Ya, nggak mau ngurusin orang lain. Di semua bisnis industri kecantikan itu yang sangat disayangkan ya. Semua industri kecantikan terutama lokal tuh bermasalah. Yang lagi naik justru sekarang ini kan yang terutama luar negeri ya, China dan lain sebagainya. Ya. Itu yang sangat kita sayangkan sih. Padahal industri lokal kita kan bagus-bagus sebenarnya. Kemarin petang, Niki dan Mail juga dijenguk oleh teman-teman mereka. Karena sudah terbiasa masuk penjara, Niki tidak tampak tertekan, apalagi menunjukkan tanda-tanda depresi. Mail, gimana Mail? I'm good, bagus. Paling itu aja. Ini kita ketemu Mail aja sih. Mail. Nanti nih kita bentar lagi paling kita masuk. Tadi cuma ceritanya, alhamdulillah aku ngaji, katanya gitu doang sih. Terus semangat lah, ya sabar, udah gitu aja sih. Malah dia bercanda-canda sih, ya nggak nonton NCT deh gue, gitu aja deh. Iya, bercanda gitu aja sih. Kaget iya, cukup sedih iya, tapi ya mau gimana kita juga kan nggak tahu banyak ya. Jadi semangatin aja bisanya sih. Dari dulu juga kita kan dari zaman kerja sama almarhum Olga. Jadi 16 tahun udah bareng, jadi anaknya ke siapapun itu baik sih, setia, terus pekerja keras juga gitu sih, nggak pernah nyusahin orang. Memang mulutnya suka ceplos-ceplos kayak gitu, tapi sebenarnya basically baik sih, anaknya baik kok. Sama teman-teman juga royal, dia sama teman-teman deketnya royal. Menyangka nggak mau lah, kita sebagai teman nggak kepikiran lah gitu ya, jangan sampai nggak mau, tapi udah terjadi ya kita juga bisanya doain. Dulu, Fitri Salhuterullah yang paling rajin menjenguk Niki di penjara. Tapi kini persahabatan mereka terkoyak oleh fitnah yang diklaim Fitri ditebarkan oleh Niki. Lalu benarkah karena sakit hati yang tak terobati, Fitri dan sejumlah musuh Niki lainnya bertekad mengawal kasus Niki hingga artis sensasional itu mendapat hukuman setimpal?